Apa yang harus kita ketahui jika kita mengalami telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang resmi aplikasi UKU ya, ini aplikasi UKU pinjaman dana digital. Jadi ini memang sudah tidak asing lagi dengan pinjol UKU ini ya, meskipun dia resmi. Banyak sekali orang-orang, tepatnya di tahun 2024, mengeluhkan ketika mengalami telat bayar dalam segi penagihannya, yaitu kayak sebar data seperti itu ya, ataupun menagih bahkan hingga keluar kondar. Nah, maka dari itu buat kalian yang mungkin belum ya ataupun mau meminjam uang di aplikasi UKU, harus tahu dulu ya konsekuensinya seperti apa ketika mau melakukan pinjaman tapi nantinya akan ada masa-masa misalnya mungkin terjerat galbay kayak gitu. Nah, ini untuk tahun 2024 itu memang banyak banget orang yang mengalami telat bayar dan katanya sih sebar data hingga keluar kondar. Maka dari itu, jika di tahun 2025 ini kalian mengalami telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi UKU ini, itu harus perhatikan ya. Kalau misalnya mereka ini DC lapangannya ataupun si DC dari aplikasi UKU ini nge-share keluar kondar ataupun nagih keluar kondar hingga sebar data, itu bukti-buktinya jangan sampai dihilangkan ya. Itu bisa dilaporkan nantinya ke OJK, karena OJK sendiri melarang aplikasi pinjaman online yang resmi di tahun 2025 ini menyebarkan data ataupun sampai menagih ke luar kondar. Nah, maka dari itulah di sini kita harus hati-hati juga ketika melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online yang memang kebanyakan orang juga pilih-pilih ya. Meskipun limitnya besar ya, ACC-nya cepat kayak gitu. Nah, maka dari itu informasi ini juga harus kalian ketahui. Yang intinya ketika kita telat bayar, kalau misalnya ada uang ya bayar, kalau misalnya enggak ya gak usah dipaksakan, tapi gak perlu panik juga. Kita harus tahu juga bahwa mereka ini dilarang menagih pada hari libur, hari Minggu, dan juga di atas jam 8 malam, dan juga dilarang menyebarkan data ataupun juga menagih keluar kondar ya. Jika ada hal-hal tersebut, maka dapat dipastikan mereka ini ya bersalah, bisa terkena sanksi oleh OJK. Maka kebanyakan ketika ada DC-DC lapangan yang walaupun tidak datang ke rumah gitu ya, lewat telepon, lewat WhatsApp, ketika ditanya dari aplikasi pinjol mana, biasanya mereka tidak mau menjawab karena takut ya terkena sanksi kalau misalnya dia menyebutkan aplikasinya. Nah, maka dari itu hal-hal tersebut harus kita ketahui. Ada yang nagih, tanya itu dari aplikasi mana ya, legalitasnya resmi atau enggak dia melakukan penagihan. Dan tentunya kalau misalnya ada penagihan yang kejadian seperti tahun 2024 menyebarkan data hingga keluar kondar, maka hal tersebut harus disimpan bukti-buktinya agar mereka juga tidak enak ya melakukan penagihan karena mereka merasa bersalah dan kena sanksi dari OJK.